ajaran Islam, kewajiban mengurus jenazah dibagi menjadi 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Tetapi jika belum ada yang melakukannya, maka semua orang di daerah tersebut berkewajiban melakukannya. Selanjutnya, syarat memandikan jenazah. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah yaitu beragama Islam, baligh, berakal atau sehat mental, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah, amanah, dan mampu menutupi aib jenazah. Lalu syarat jenazah yang dimandikan yaitu beragama Islam. Ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Jenazah tidak mati syahid dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Karena jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan. Lalu perlengkapan wajib untuk memandikan, yaitu air bersih untuk memandikan jenazah, sabun, air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol, sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulungan kecil kain, handuk, dan kain khusus basahan. Langkah-langkah memandikan jenazah, yaitu yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari kaki dan tangan serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Selanjutnya, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Lalu miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Lalu miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kiri sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Lalu pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi lagi mandinya, tetapi cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah perempuan, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Kewajiban mengurus jenazah yang kedua adalah mengkafani. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain, sedangkan menurut jumhur ulama, jenazah perempuan dikafani dengan 5 lapis kain. Para ulama berpendapat dibandingkan dengan laki-laki, wanita dikhususkan untuk selalu lebih menutup aurat dalam berpakaian. Begitu pula setelah ia meninggal dunia, maka kain yang digunakan lebih banyak dari laki-laki. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan, yaitu yang pertama, 5 lembar kain potong dibentangkan dengan cara disusun yang paling lebar dan panjang diletakkan di bagian paling bawah. Yang kedua, sediakan kain untuk tali pengikat sebanyak 3 atau 5 dan letakkan di bawah kain kafan yang paling bawah yang telah dibentangkan. Yang ketiga, sediakan kapas secukupnya yang diberi wewangian untuk menutupi anggota badan. Yang keempat, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan dengan hati-hati. Yang
kelima, tutupi dengan kapas yang diberi wewangian untuk anggota badan yang telah disebutkan. Yang keenam, sarungkan kain penutup dan kedua paha sebagaimana orang memakai sarung, demikian juga dengan kain penutup pinggang sampai kaki. Yang ketujuh, pasangkan baju kurung dan kerudung. Bagi jenazah yang berambut panjang, sebaiknya dikepang menjadi 3. Yang terakhir yaitu bungkus dengan kain yang paling bawah dan paling lebar dan ikatlah dengan kain pengikat yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu sholat jenazah. Niat sholat jenazah untuk perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Tata cara sholat jenazah. Pada sholat jenazah terdapat 4 takbir. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, membaca doa. Untuk laki-laki, membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu yang keempat, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir yaitu salam. Kewajiban yang keempat bagi seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah menguburkannya. Kewajiban minimal dalam mengubur jenazah adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dari dimangsa binatang buas serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.